Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wisnu Ramadan dari kelas 10X10 LPB 1. Di sini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas sejarah yang pertama, yaitu menjelaskan 12 garis sejarah. Langsung saja untuk yang pertama. Di sini yang pertama adalah prasejarah. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk homini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman aksara atau zaman nirleka. Dengan kata lain, zaman ini merupakan zaman waktu pertama kali manusia ditemukan atau saat manusia belum mengenal tulisan. Yang kedua ada masa praaksara. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu adalah zaman yang dimana manusia menggunakan batu sebagai media untuk menulis kala itu. Sedangkan zaman logam merupakan zaman di mana para manusia pada kala itu menggunakan logam sebagai senjata atau persenjataan untuk mencari makan atau berburu. Dan yang ketiga di sini ada masa aksara atau zaman aksara, yang dimana zaman aksara adalah zaman di mana manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Dikutip dari buku konsep teori ajaran monoteisme pada peradaban Basemah Purba, pada dasarnya zaman sejarah atau zaman aksara merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal serta menggunakan tulisan, atau dapat juga disebut dengan awal manusia mengenal bahasa atau percakapan. Untuk yang keempat itu ada masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha merupakan masa awal agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara yang dibawa oleh orang-orang dari agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi yang dibawa oleh orang-orang luar dan juga orang dari Indonesia itu sendiri atau Nusantara. Dan yang kelima ada masa Islam. Pada masa ini, garis masa sejarah dalam Islam adalah berhubung kalender Islam dan Gregorian dalam lipatan sejarah Islam. Garis masa ini bermula dengan kehidupan Nabi Muhammad, yang mana dipercayai oleh bukan Muslim sebagai tempo bermulanya Islam. Yang keenam ada masa bangsa Eropa. Untuk prasejarah Eropa, manusia mulai masuk ke Eropa pada zaman Batu Tua atau Paleotikum. Penerapan pertanian sekitar tahun 7000 sebelum Masehi mengantar manusia masuk ke zaman Batu Muda atau Neolitikum. Neolitikum di Eropa berlangsung selama 4000 tahun, bersamaan dengan tersebarnya budaya penggunaan logam ke seluruh dunia. Yang ketujuh di sini ada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1602, VOC didirikan di Belanda dengan tujuan untuk mencari kekayaan di timur. VOC mengirimkan kapal pertama yaitu Liefde ke Indonesia pada tahun 1605. VOC menjalin hubungan dengan penguasa kerajaan Mataram, Sultan Agung, dan memperoleh izin untuk berdagang di wilayah tersebut. Dan peristiwa tersebut menjadi tanda bahwa di situ adalah masa Hindia Belanda yang terjadi di Indonesia. Dan lama-kelamaan, perdagangan yang dilakukan oleh anggota VOC itu terus berkembang di Indonesia. Pada masa Jepang ini, Jepang memiliki dua era atau dua pasca, yaitu yang pertama ada pasca serangan dan yang kedua ada pasca keemasan atau masa keemasan.
Yang pertama itu ada masa serangan. Pada tahun 1945 Masehi, Jepang mengalami masa pasca serangan dengan adanya pembentukan demokrasi dan konstitusi. Dan pada tahun 1960-an, Jepang mengalami masa keemasan ekonomi dan teknologi, yaitu Jepang mengalami perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi yang ada. Dan selanjutnya di sini ada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu dengan ditandai oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden mengadakan pertemuan di Rais Bali, Yogyakarta dan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, pada tanggal ini Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden pertama negara Indonesia. Dan selanjutnya ada yang ke-10 yaitu masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Dengan kata lain, periode tersebut berlangsung selama 11 tahun. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadi pembangunan, terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games yang keempat dan Ganevo atau yang merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Forces, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel, namun untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada masa Orde Baru. Setelah adanya Orde Lama, terbitlah Orde Baru yaitu Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru baru muncul setelah dikeluarkannya suatu surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret tahun 1966 hingga 1988. Diangkatnya Presiden Soeharto juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah masa Orde Baru, terbitlah masa reformasi. Pada masa awal masa reformasi, dari awal pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada.